Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Halo kerabat, video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang kembangan Porang Sanggar Training Center. Porang hadir upaya sukses bersama petani. Beberapa waktu belakangan ini tantangan porang atau yang sering disebut tanaman umbi-umbian menjadi primadona petani di tanah air. Sebelum menjadi tren, porang dianggap sebagai tumbuhan liar di pekarangan rumah. Untuk diketahui, porang yang memiliki nama latin Amorphopalus mulleri merupakan tanaman hasil umbi. Berat umbi porang bisa mencapai 5 kg dan dapat diolah untuk dikonsumsi ataupun untuk kebutuhan lain. Saat ini banyak petani tanaman porang karena dapat menjadi komoditas bernilai tinggi, terlebih penanamannya relatif mudah. Porang-porang dapat ditanam secara tumpang sari. Dalam sela-sela kunjungan tim reportase Sultraline ke lokasi Sanggar Training Center Porang milik PT BAS dan Linkers, pengelola Sanggar Training Center Porang, Safarudin Usman atau Baso menjelaskan ke awak media bahwa kehadiran PT BAS dan Linkers Kota Kendari tujuannya untuk membangun kemitraan yang bisa saling menguntungkan antara petani dan pihak perusahaan. Apalagi diketahui bersama, porang tergolong tinggi karena 1 hektar lahan, tanaman ini mampu menghasilkan sekitar 5 sampai dengan 10 ton umbi basah sekali panen. Kerabat Sultraline, subscribe channel ini, jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen, saksikan terus video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Dengan berbagai kelebihan tersebut, menurutnya, lokasi training ini dibuat untuk digunakan oleh seluruh petani porang yang ada di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, lokasi ini dibentuk untuk menjadi tempat etalase pendidikan dan penelitian bagi petani porang. Pihaknya juga sudah menyiapkan sumber daya manusia yang siap menjadi mentor dalam pengembangan budidaya porang di Sulawesi Tenggara. Ia menambahkan, kedepannya pihaknya akan membuka sanggar-sanggar pelatihan bagi warga yang berminat budidaya porang. Kita dari PT BAS dan Linkers itu bekerja sama, di mana Linkers membina melakukan pembinaan terhadap PT BAS dalam kegiatan pembibitan porang, pembibitan sekaligus budidaya, yang di dalamnya juga ada pelatihan tentang budidaya porang. Nah, hari ini kita baru mulai taraf melakukan pembibitan dan melakukan penjualan bibit yang sudah ada. Nah, harapan kita ke depan bahwa porang ini bisa menjadi tanaman unggulan bagi umumnya Sulawesi Tenggara dan khususnya Kota Kendari. Karena kita melihat potensi ini sangat besar, karena porang itu sendiri tidak membutuhkan lahan khusus, ya, tidak membutuhkan lahan khusus. Dia bisa dengan model tumpang sari, kebun apa saja yang ada kita bisa tumpang sari. Dan prospek porang ini luar biasa menurut kami, luar biasa prospeknya ke depan, karena harganya ya lumayan dan waktunya singkat dibanding tanaman-tanaman keras lainnya, walaupun dia mungkin tanamannya tanaman umbi-umbian, tapi jangka panjangnya dia bertahan terus karena model tanaman multi level, tanamannya yang multi level. Jadi kita hanya awal mengadakan bibit, selanjutnya kita tidak perlu lagi mengadakan bibit karena dia akan bertumbuh dengan bibitnya, dengan buahnya sendiri yang kita sebut buah biji katak itu begitu. Jadi harapan kita hadir untuk menjawab peluang-peluang di sektor pertanian ini, karena kita tahu masa pandemi ini kedepannya kita harus siap. Setelah pandemi ini kita sudah harus siap bangkit. Nah, tanaman porang ini sendiri merupakan tanaman pangan, ya. Jadi
ekspor itu untuk pangan. Jadi itu yang paling besar, walaupun bukan hanya pangan, dia juga banyak produk-produk lain yang nantinya bisa diproduksi oleh para pabrik-pabrik. Selanjutnya, karena kita kerjasama dengan Linkers, dan Linkers ini lintas kerja untuk SUL. Jadi kita mencoba untuk menjawab program-program pembangunan yang ada di pemerintahan Kota Kendari hari ini. Yang garis besar program pembangunannya adalah membuat Kota Kendari layak huni, gitu ya. Nah, layak huni ini dalam artian yang kalau kami pahami sungguh sangat besar, ya. Bukan hanya soal kesehatan, tapi layak huni dalam artian soal keekonomiannya, soal lingkungannya, banyak hal yang harus. Nah, kita coba menawarkan ini bahwa ke depan kita harus cepat bangkit, ekonomi rakyat harus cepat kita pulihkan. Makanya Porang ini menurut kami andalan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi hari ini. Pihaknya juga akan mengajak pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Kendari, untuk secara bersama-sama mengembangkan budidaya porang di Kota Kendari. Ditambahkan pula bahwa PT BAS dan Linkers juga tidak hanya hadir sekedar sebagai balai pelatihan, tapi juga menjadi balai pasar komoditi porang dengan harga yang tidak merugikan petani. Iya, jadi harapan kami dari Linkers maupun PT BAS dan teman-teman semua yang memberikan dukungan, harapan kami pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, khususnya pemerintah Kota Kendari, itu bisa memberikan support yang bagus buat kami agar kami bisa lebih cepat berkembang. Ya, mungkin dari pihak dinas tanaman pangan mungkin bisa memberikan data-data terhadap kelompok-kelompok tani yang potensi untuk mengembangkan porang ini. Lokasi Sanggar Training Center bisa dibilang cukup strategis, yakni bertempat di lorong Lalombaku, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, atau tidak jauh dari SMP Negeri 9 Kendari. Dari Kompleks Blok MND, ruang redaksi Sultra Land mengabarkan untuk Anda.